opor. Nggak apa-apa. Masih ada Opor yang lama. celana baru, Alhamdulillah. untuk dipakai. Di hari raya. Nggak pakai celana. Nggak apa-apa. Apa sih? Kalau suatu saat ada orang tokoh masyarakat di sini ngasih abang pilihan, abang mau dikasih motor ame celana, kira-kira abang pilih yang mana? Motor apa celana? Motor apa celana? Motor. Celana dong. Ih, Lu mau? katakan motor. Lu mau pakai motor nggak pakai celana? Duduk di tangki, lama-lama kering. Ya. Kalau ada yang nawarin, abang dikasih mobil, apa celana? Pilih mana? Celana. Bu, Pak, teman saya ini masih keturunan Pakistan. Makanya ini masih keturunan Pakistan, lugatul Arabianya lebih bagus daripada saya. Pakistan, bapaknya iblis, mamanya setan. Baju baru, Alhamdulillah. untuk dipakai. Di hari raya. Gak punya baju, Apa-apa. masih ada. Baju yang lama. Minta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, saya kebet dulu ya, pimpinan majelis yang terhormat Ustadz Abdul Raub. Mana Ustadz Abdul Raub? Alhamdulillah Ustadz, saya minta berkahnya Ustadz. Yang saya hormati ada Bang Dani, Ketua RT. Saya juga pernah jadi RT Bang Dani. Musuhnya Beri Prima kan saya tuh. Beri Prima gede badannya kayak babi ngepet. Tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah semakin cinta kepada Rasulullah. Allahumma sholli. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, dari yang punya hak sampai gak punya sepatu, adik-adik, kakak-kakak, kebanyakan orang cantik masuk neraka. Bedaknya boleh ngutang. Ladies and gentlemen, ayah anak gadis keserampet permen, hadirin hadirat, Pak Sobirin celananya melorot. Puasa Senin Kemisnya lancar. Sebelum saya kasih tausiah, saya mau ngomong dulu nih. Saya ini bukan ustaz, ya. Saya ini bukan ustaz, benar Bapak TB. Makanya saya kalau panggil ustaz juga nggak mau. Kalau kita keluar negeri ntar ada duit, insya Allah ke Mesir. Di Mesir orang dipanggil ustaz itu minimal S3. Saya S1, mau ngambil S2 nggak kuat, takut pilek. Sekarang orang-orang larinya ke SS-an. Kalau kita mari mondok aja lah, ya. Jadi saya bukan ustadz, tapi bau ustadz. Kenapa? Karena mertua saya ustadz, adik ipar saya ustadz, teman-teman saya ustadz, ya. Jadi sepakat saya bukan ustadz, tapi bau ustadz. Bau ustadz. Bau ustadz. Masih mending bau ustadz daripada ustadz bau. Siapa itu ustadz bau? Ustadz yang diundang bukan karena Allah, ingin dilihat makhluk, ingin disaksikan makhluk, ingin amplop, ingin honor yang gede. Alhamdulillah saya sama Bapak TB syuting Allah kasih, ya.
sekarang saya lagi main 13 malam Jumat. Ini gue dapet sinetron serem-serem banget. Kemarin di SCTV main sinetron saya Bu, Kiamat Hari Jumat. Setiap hari Kamis saya deg-degan Pak. Takut kejadian kiamat hari Jumat, honor nggak bisa diambil. Sekarang lanjut lagi di Antv 13 malam Jumat. Bu, alhamdulillah ya Bu. Jadi ada kerjaan, bisnis juga ada. Saya ada jual beli rumah bekas, ya, bekas orang Cina. Gue beli, gue kasih orang Muslim, gitu. Jadi kalau ceramah begini di mana-mana keliling Indonesia, lillahi ta'ala. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih tungguin sampai pagi. Masa panitia gak ada pikirannya. Lu kira celana gue nggak basah begini? Ibu, saya bukan ustadz tapi bau-bau ustadz. Saya mau ngajak ke flashback ke belakang. Ustadz di zaman dulu di tempat kita berdiri ini adalah perjuangan ustadz. Ustadz itu pejuang. Lihat Pangeran Diponegoro pakai udang-udang. Iya, Pangeran Diponegoro pakai udang-udang. Host Cokroaminoto pakai udang-udang kopiah. Ya, semuanya ustadz. Jadi ustadz zaman dulu benar-benar khairun nas anfa'uhum linnas. Ikutin tuh perkataan Nabi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi berjuang. Makanya waktu zaman dulu mah jelas Pak. Ustadz ya ustadz, ustazah ustazah. Kalau zaman sekarang bingung. Ada ustadz ke ustazah ustazahan, ada ustazah ke ustadz ustazan. Jamaahnya mah liar. Di zaman dulu jelas Pak. Zaman Belanda berjuang, ustadz pimpin paling depan. Tiarap semua. Tembak, dua, enak jelas. Laki-laki. Lah kalau sekarang banyak ustadz ngondek. Mimpin perang ketemu Belanda. Tembak. Ya Allah, Cina dan Belanda cucak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buat dirinya dia nggak mampu mengajak orang. Kayak lilin terang buat orang, habis di badan. Ya Bu, mudah-mudahan ini yang laki jadi laki semua, yang perempuan jadi perempuan semua, yang perempuan demen sama laki, yang laki demen sama perempuan. Jangan perempuan demen sama perempuan, laki demen sama laki. Betul? Jangan, udah nikmat laki-laki ditempatkan ke perempuan. Mau laki juga. LGBT lagi menggerembak. Saya mau ngomong. Kalau ada saudara kita umpamanya jadi banci, ada air. Ini luar biasa saya ceramah nih. Makanan buah-buah di mana-mana. Mana apel mana? Mana jeruk mana? Nggak ada apa-apa. Saya bilang, Ustadz, ada bangku nggak? Saya boleh pakai bangku nggak nih? Ini ada pembukaan 3 mau beranak nih. Udah kayak mau main sirkus. Zaman dulu saudara, ustadz itu pejuang. Makasih Bapak, saya boleh duduk nggak? Boleh. Nah begini kan enak. Zaman dulu ustadz itu pejuang. Betul? Berjuang, tidak mengharapkan keuntungan. Akhirnya Allah beri kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita bisa sholat, kita bisa sedekah, kita bisa menyayangi orang tua sebab perjuangan para ustadz, para asatid.
Makanya kalau ketemu ustadz hargai, cium tangan. Cium tangannya begini nih. Itu sunahnya gitu. Cium tangan begini. Lu ngomong aja capek deh. Ada yang di sini, jangan, Bu. Ibu cantik buat suami. Ibadah ibu, biar kata ibu boto, buat suami. Sedot keringetnya, dapat pahala. Bener. Jangan. Jangan. Bahwa negeri kita ini, saudara, kontribusi umat Islam sangat besar. Sangat besar. Kata Bung Tomo, saya tidak bisa membangkitkan semangat anak-anak muda Surabaya. Saya tidak bisa membangkitkan semangat anak-anak Indonesia tanpa kata Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Artinya apa? Benar bahwa umat Islam ini begitu besar kontribusinya. Tidak boleh jadi penonton, harus jadi pemain dalam sebuah laga yang besar. Ya Bu, saya mau ngomong sama ibu, jangan tebarkan kebencian, jangan benci. Kata orang ngaji, kita kan harus ta'awudzu dulu. A'udzu dulu, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Baru kita mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Yuk kita aplikasikan. Kalau di kampung kita ada banci, jangan dicaci. Kalau di kampung kita ada banci, jangan dijauhi, dirangkul, ajak dia ke sholat. Nih kita dosa loh Pak. Kalau ada banci di lingkungan kita, entah saudara kita, tetangga kita jauhin dia. Dia semakin jauh dari cahaya Allah. Dosa di kampung. Dosa. Ada cerita, ada banci meninggal di Cibubur, ketiban pensil. Ini suara saya jadi serak begini. Ada banci meninggal ketiban pensil. Ya kalau mati Bu bisa aja, betul nggak? Kapan aja bisa terjadi, betul nggak? Orang habis sholat bisa mati nggak? Bisa. Habis ke rumah orang tua cium tangan hari Jumat bisa mati nggak? Pulang kerja bisa mati nggak? Mati bisa di mana aja. Nih lagi acara pengajian bisa mati nggak? Besok di pos kota ditulis jamaah Maulid Nabi di mana? Majelis Taklim Baitul Ridho. Jamaahnya meninggal semua. Yang hidup penceramah, pengurus, RT RW, jamaahnya mati semua. Bisa nggak? Bisa. Cuman yang gak enak gue. Pulang ke rumah ke Cibubur, bini nanya, "Bang, dari mana?" Ceramah. Di mana? Kembangan Utara. Kasih berkat Bang? Kagak. Kasih amplop kali? Kagak. Kenapa emang? Jamaahnya mati semua. Nggak enak. Ya Allah ya Rabb. Ya. Ada banci meninggal. Ini jadi ladang amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Agar apa? Agar dia menguji kamu siapakah yang paling baik amalnya. Kalau ada banci jangan dijauhin, dirangkul Bu. Suruh dia ke masjid, jangan suruh pakai jilbab. Banci pakai jilbab. Bawa aja ke masjid. Ya bunayyar, kam ma'ana wala takum ma'al kafirin, kata Nabi Nuh. Hai anakku, ayo nak kemari. Masuk ke perahu nak, masuk. Jangan kamu bersama orang-orang yang tertutup dari cahayanya Allah, tertutup dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kafir itu tertutup, Bu. Cover boy, ya kan? Jadi ada laki-laki yang tertutup, gitu. Ya, jadi kalau dikatain kafir jangan marah, tertutup. Kan kita juga bisa merasakan itu tertutup, betul nggak? Ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, malas, tertutup tuh, tertutup kita. Bagaimana membukanya? Ayo paksakan langkah kita ke masjid. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Hai anakku, ayo naik perahu. Jangan kamu bersama orang-orang yang tertutup dari cahayanya Allah. Jangan nak, ayo ke masjid. Kalau bahasa kita gitu. Ada banci meninggal, saudara. Kalau banci kita nggak ingetin, yang dosa kita. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Betul, saling mengingatkan dan sabar. Jangan cepat-cepat ingin orang berubah. Betul. Banci nggak diingetin, tiba-tiba meninggal. Yang susah ustadz sama ustazah waktu mandiin. Banci meninggal, ustadz datang mau mandiin, mundur lagi. Kenapa ustadz? Mohon maaf, ada gunungnya, nggak boleh. Betul. Ustazah ketemu ustazah, nggak boleh, ada gunungnya. Dipanggil ustazah, nih ada banci meninggal, tolong mandiin. Masuk ustadz, baru masuk, ustadz masuk ustazah. Ustazah keluar lagi. Ustazah kenapa keluar? Mohon maaf, ada monasnya. Benar kata Nabi, kamu bagaimana agama temanmu? Nabi pernah ngomong begitu. Kamu bagaimana agama temanmu? Datang teman yang bencong. Ustaz, ada apaan nih? Ada apaan? Kalau bencong kan begitu, ngomong sedikit gerakannya lama. Tuh temen lu mati. Begitu aja pakai Al-Quran, begitu aja pakai hadis Rasul, begitu aja ikutin kiai. Udah nggak usah pakai agama Islam. Lu mau pakai apa kalau mati lo? Udah tenang aja, ambil air seember. Di depan jenazah dia nyanyi, basah 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 seluruh tubuh, mandi madu. 5 menit kemudian mayatnya bangun, lengket tolong. Pak, saya lagi bukan bercanda ini. Kamu bagaimana agama temanmu? Makanya nyari teman yang benar. Di mana? Masjid. Di mana? Masjid. Di musola. Itu teman yang paling bagus. Makanya kalau sudah tahu teman kita di situ, ada sebuah perbedaan, jangan marah-marah. Jangan bikin masalah di tempat yang mulia, di masjid. Mazhab kita ada 4. Kalau ente baru kenal mazhabnya Hambali, ya silakan, nggak apa-apa. Jangan menghina mazhab Imam Syafi'i, betul? Semua saudara kita. Kok begitu Bapak TP? Iya, yang begini Allahu Akbar, saudara kita. Sepakat ya? Saudara kita. Ada lagi Allah, saudara kita. Ya, ada lagi saudara kita. Selama ada dalilnya, ya udah saudara kita. Semua mazhab mengajak ke jalan Allah. Mereka tidak pernah ribut. Kenapa kita mau ribut? Betul? Ada lagi. Ada gitu. Udah, kita jangan usil, biarin aja. Nanti waktu yang mendewasakan kita, betul? Kecuali yang begini nih. Ini bukan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Mazhab tukang ojek. Nggak ada yang begitu. Perbedaan itu wajar. Oh, saya kalau sholat berjamaah di masjid harus nginjek kaki teman. Silakan. Tapi perlu waktu untuk menginformasikan itu. Kalau ada teman yang gak usah diinjak, jangan dipaksa.
Temannya nggak mau. Masya Allah. Jangan dipaksain, betul. Masjid tempat sujud yang paling indah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya nggak tahu kebanyakan ceramah jadi begini nih. Mudah-mudahan saya sehat Ibu. Bapak TB ini. Oh darling, oh darling, oh darling, sekarang apa? Ya Allah ya Rabbi, selawat itu luar biasa. Inna Allaha wa malaikatu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat bersalawat. Betul. Kenapa kita yang miskin ilmu, miskin harta, nggak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW? Ya Allah ya Rabbi, saya mau cerita. Ada nenek-nenek tahu? Nenek-nenek tahu? Itu nenek-nenek hobinya selawat. Punya anak, punya cucu satu. Bapaknya udah meninggal nih anak, emaknya udah meninggal, yatim piatu, diurus sama neneknya. Dagang gado-gado. Dagang setiap mulak Pak. Ya Rabbi bil Mustafa bandik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasyal karomin. Di dalam salawatnya nenek itu berharap, ya Allah berikan hamba rumah ya Allah, cucu saya ya Allah, kalau sujud ya Allah nih banyak pasirnya ya Allah, tolong tempatin rumah yang bagus ya Allah, biar anak saya, cucu saya nih, saya nyaksiin dia bahagia ya Allah. Sujud dan taat di rumahmu ya Allah, berikan ya Allah, sambil nunjuk rumah yang gede. Tahu apa yang terjadi? 1 minggu dibacain selawat, rumah itu besoknya ada tulisan, rumah ini akan dijual. Tahu siapa yang beli? Orang lain. Si nenek gak nyerah Pak, Bu, nenek gak nyerah, terus selawat. Dia ngulek gado-gado. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa zaghilil dhalimin bidhalimin wa aghridna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Di dalam selawatnya dia minta, ya Allah, kalau yang kemarin nggak jadi ya Allah, nih rumah yang paling gede nih, punya Cina yang gak jarang kenal sama masyarakat, tolong buatin ke saya, buat anak saya ya Allah, buat anak saya ya Allah, biar ibadah saya nggak keganggu ya Allah. Nih anak udah yatim ya Allah, emaknya udah nggak ada, bapaknya nggak ada, masa iya ilokan dia nggak pernah bahagia ya Allah. 2 minggu diselawatin, rumah tuh Cina ada tulisan, rumah ini akan dijual. Tahu siapa yang beli? Orang lain. Si nenek nggak nyerah, si nenek nggak nyerah, terus dia berselawat. Ya Rasulullah, oh ya Nabi, laka syafa'at wa hada maglabi. Di dalam salawatnya dia bermunajat kepada Allah, ya Allah, teriring salawat kepada baginda Rasulullah, aku ingin ya Allah diberikan rumah yang besar ya Allah. Setiap dia baca salawat, apa yang terjadi? Rumah itu tertulis, rumah ini akan dijual. Siapa yang beli? Orang lain. Orang lain kerja di Pertamina, mau sama cucunya. Kalau udah mau sama cucunya, sepaket tuh nenek, tinggal di rumah yang diinginin. Begitulah cara Allah. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, diberikan solusi di setiap permasalahan yang datang. Jangan khawatir, saudara yang hadir di masjid, jangan pernah khawatir.
Allah kasih solusi. Allah akan memintarkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu ayatnya Al-Baqarah 282. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah yang mengajarimu. Masya Allah. Gimana nggak cerdas, pinter. Contoh Rhoma Irama, Allah ajari itu Pak. Dia bikin lagu, ratusan lagu semua enak. Kenapa? Rhoma Irama itu takwa. Betul. Dia utamakan Allah, makanya karyanya besar. Ini antar kita aja ya, jangan dibilang Bang Oma ya. Bang Oma baru naik mobil, ya, ada kucing mendadak dia ngerem, megang rem tangan, jadi lagu. Rem tangan, rem tangan, rem tangan itu selalu ada. Apa? Ini kan gue ceritain kejadiannya. Kenapa lagu itu ada? Karena Rhoma Irama dekat sama Allah. Allah ajari segala situasi jadi karya. Betul? Lagi di sawah, lagi nganterin, megang gitar, emaknya lagi nenteng ceret, bapaknya lagi tani, bikin lagu. Neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, neng teng ceret, teret teret, darah muda. Itu awalnya dari neng teng ceret. Jangan ngomong-ngomong aja ya, antara kita aja ini. Waktu Rhoma Irama lagi di gang begini nih, ada lewat cewek namanya Ani, langsung bikin lagu. Ani, Ani, jadi lagu Pak. Untung Ani yang lewat, coba anjing, 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 ya Allah. Wa yu'allikumullah. Allah yang mengajari kita. Jadi yang enggak sekolah jangan bersedih. Jangan bersedih. Allah yang ngajarin kita, betul? Jangan khawatir dengan keduniaan. Jangan khawatir. Bapak TB, kalau saya bertakwa, apa iya ada rezekinya? Wa may yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa, datang tidak disangka-sangka. Gajinya cuma 3 juta. Ini anak siapa sih? Tong. Dompet nggak? Dompet nggak? Dompet. Ini ada duit gocap berbubar sono. Diam, kalau ngaji diam. Bisa? Bisa nggak? Kita gue bawa pulang nih. Ya, kalau mau bercanda di sono, panitia tolong diatur anak ini. Dilanjut nggak? Begitulah ya Allah. Jangan takut kita bertakwa sama Allah. Jangan takut. Benar-benar di hati. Jangan jaga hati. Pak, saya ini mohon maaf, mertua saya Kori. Ini suara saya lagi begini, sebenarnya saya mau ngetes. Tapi nggak apa-apa lah, demi Allah dan demi bapak-bapak saya hadir di sini. Mudah-mudahan saya disehatin, Ibu. Terus cinta sama Allah, nggak usah khawatir. Kita kadang-kadang apa sih kata Nabi? Dengerin nih, ibu-ibu dengerin. Kata Nabi, orang yang beriman yang paling sempurna imannya, ya. Inna min ahmalil mu'minina imanan ahsanahum khuluqa waladhum bi ahlihi. Sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akhlak, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Nabi, aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Boleh tinggi iman, boleh tinggi ilmu, tapi harus diiringi akhlak.
Kenapa Allah mencintai baginda Rasulullah? Karena akhlaknya sangat mulia. Kalau iman dan ilmu, mau jatuh. Kalau iman dan ilmu nggak ada akhlak, hancur. Betul. Datang ke masjid bukan menjadi rahmat, jadi musibah. Di masjid kalau nggak sesuai dengan cara pandang dia, dibilang bid'ah. Jadilah RT bid'ah. Ini orangnya. Ya, jangan kita jelek-jelekan. Belum tentu orang yang dijelekan lebih jelek daripada kita, Pak. Betul. Ya Allah ya Rabbi, mertua saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, adik saya udah meninggal di tahun kemarin, di tahun ini saudara. Ya Allah, emang apa sih kalau kita udah mati, Bu? Ini saya ngomong sama ibu, jangan setia-setia lagi, setia sama Allah Azza wa Jalla. Pak, jangan setia sama istri, cukup setia sama Allah. Betul. Istri mah Pak, kalau bapak meninggal nih ya, nangis, mewek, bang, lu pakai mati lagi bang, gue lagi demen-demen sama lu bang, nangis, sampai kuburan paling kenceng bini kita, 7 langkah dari kuburan, udah ada WA dari pacar SMP-nya, tuh yang ketawa dia tuh ketahuan. Jangan setia Bu sama laki, setia sama Allah. Kalau kita setia sama Allah, pasti setia sama suami. Betul? Karena yang menciptakan suami Allah. Akhlak kita mesti ada. Nih ibu-ibu sama suami, jangan tergantung tanggal. Kasih air tanggal 1, tanggal 30 tetap stabil. Senyum. Tabasamu kabiya aika sodakotun, senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Senyum, jangan cemberut. Ya Allah ya Rabbi, istri saya, mohon maaf, luar biasa. Ada nggak ada rezeki, tetap senyum, memberi semangat luar biasa. Mohon maaf Bu, istri saya beda sama ibu-ibu. Benar, kalau bintang film, benar Pak. Dia boleh memperbolehkan saya untuk menikah lagi. Jarang-jarang perempuan begini. Bang, kalau abang nikah lagi silakan. Subhanallah. Bener sayang. Iya. Ada 3 syarat. Syarat pertama, dia harus lebih cantik daripada saya dan lebih kaya daripada saya. Kekayaannya manfaatkan untuk kepentingan agama Allah. Ajib. Yang kedua, dia harus semangat ibadahnya lebih tinggi dari saya bang. Amin. Dan yang ketiga, apa? Langkahi dulu mayat saya. Ya kagak mau. Mudah-mudahan tetap setia ibu. Apalagi ceramah-ceramah begini, lihat yang foto-foto begini, waduh. Oh darling. Oh darling. Ya Allah. Jadi akhlak ini penting Bu. Jangan mengharap anak kita ke masjid kalau bapaknya nggak ke masjid. Islam ini agama praktek, jangan kebanyakan mikir. Praktek udah. Ibu mohon maaf, tanya pakai ilmu. Berumah tangga harus pakai ilmu. Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kita nih Bu. Ibu-ibu akan diajak. Caranya 2, iman dan ilmu. Muka ibu putih-putih begitu. Kalau muka ibu keputihan, lebih putih, saran saya pakai bedak Pambo nomor 4. Ya kan gue bintang film, tahu tiap hari dibedakin. Kalau ibu mukanya kurang putih, pakai bedak pipa nomor 5. Nah kalau ibu mukanya putih kagak, hitam kagak, jangan pakai bedak. Batu bata kepret. Harus berbedak yang cakep. Sebab apa? Di luar sana saingan ibu lebih menggoda. Betul? Dampingin suami, mau berangkat kerja dampingin. Bikin air hangat, teh manis boleh. Pakaiin baju, pakaiin dasi, cium. Ucapin deh, selamat ngojek ya papa. Ya nggak apa-apa, namanya suami, betul. Ucapin semangat, papa, hayo semangat.
supaya rezeki kita banyak. Papa kalau ngojek yang lebih banyak rezekinya dong. Jangan dari gang sana ke gang sana. Coba sekali-sekali Bapak ngojek dari Jakarta ke Surabaya. Hati lakinya gue mati lama-lama. Memotivasi. Akhlak Nabi itu luar biasa, saudara. Nabi keningnya terluka, Nabi dihina, Nabi dicaci maki, nggak marah. La ta'taqunakal jannah, kata Nabi. Jangan kau marah bagimu surga. Sahabat marah. Ya Rasul, dia sudah kelewatan ya Rasul. Izinkan aku menebas ya Rasul. Jangan. Kenapa ya Rasul? Dia belum paham dengan apa yang aku sampaikan. Dia belum paham dengan apa yang aku sampaikan. Komunikasi. Ya Rasul, si fulan gak mungkin masuk Islam, gak mungkin. Biang keladi maksiat. Apa kata Rasul? Kalau dia tidak masuk Islam, mungkin saya berharap anak-anaknya akan memeluk Islam. Subhanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berapa banyak generasi yang dulu orang tuanya maksiat, sekarang menjadi pembela agama Allah. Subhanallah. Berprasangka baik. Akhlak yang utama wal qawm bi ahlihi, yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Nabi kalau manggil istrinya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, ya, karena pipinya istri Nabi itu kemerah-merahan. Kita mah kadang-kadang polos manggil bini. Udah tahu bini buluk jarang mandi, panoan di pipi mulu di sini. Dipanggil, wahai yang kepanok-panoan, sini. Ya jangan saudara, jangan. Jujur tapi nyakitin. Ya Allah ya Rabbi, walaupun biahlihi, yang paling lemah lembut terhadap keluarganya. Ya Allah, Sayyidina Umar ini, saudara, ada kisah. Ketika sahabat Sayyidina Umar berantem dengan istrinya, dia melangkahkan kaki ke rumah Sayyidina Umar untuk mengadu, untuk curhat. Sesampai di rumah, dia ketok. Apa yang terjadi? Di dalam rumah Sayyidina Umar lagi berantem juga sama bininya. Ini orang gak enak, langsung tinggalin. Sayyidina Umar buka pintu, lah dia pergi. Nah, sesampai di masjid, saudara, ditanya sama Sayyidina Umar, wahai fulan, kemarin antum kemana? Kok saya buka pintu balik? Begini Sayyidina, saya kan berantem sama bini saya, terus ya saya pengen curhat, nyari solusi. Saya pengen ke rumah Sayyidina Umar, terus ya saya jalan, terus sampai depan rumah Sayyidina Umar, terus saya ngucapin salam, terus saya ketok pintu, terus saya dengar suara piring dari dalam. Sayyidina berantem juga ya? Iya. Bu, Sayyidina Umar khalifah, orang yang paling ditakutin, berantem juga sama keluarganya. Sahabat bingung, wahai Sayyidina Umar, engkau begitu ditakuti di jazirah Arab, jangankan manusia, setan jika engkau berdayam, kabur. Setan kalau Sayyidina Umar, kabur Pak. Hebatnya Sayyidina Umar. Tapi kenapa Sayyidina Umar? Engkau orang hebat, engkau pemimpin, engkau presiden. Kok bini marah-marah menang wahai? Kok bini marah-marah diem aja? Kenapa? Apa kata Sayyidina Umar? Sahabat dengarkan. Istriku telah mengandung, melahirkan dan mendidik anak-anakku. Itu lebih berat daripada amarahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina Umar, saudara, begitu tersentuh, begitu lemah lembut kepada keluarganya. Waduh, masuk TV nih. Anda mual-mual, kulit agak buduk, pakai obat oles. Lagu bukan Ustadz ini, masih di center aja. Sampai di mana tuh? Gue lupa. Sampai di mana tadi? Hah? Profesor Pak, S3, Masya Allah. Saya eskopior.
Kencing kebelet Pak, kalau kita kan jongkok, dia di atas pohon. Udah kalau tipik. Buset. Ini akhlak, kita dimuliakan Pak. Kencing di bawah pohon. Nggak boleh kita. Kalau ada lubang semut, baru keluar, banjir. Dicium, asin. Begitulah adab orang Islam, saudara. Jangankan sama manusia, sama semut kita nggak boleh. Subhanallah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang luar negeri masuk Islam lantaran ini Pak. Orang dalam Islam keluar lantaran ini. Jangan percaya sama orang-orang yang murtad, yang sekarang mengaku menghasut, bohong gitu semua. Mereka laksana batang besar, kata Allah, batang besar yang bersandar di dinding. Orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang ingkar dari perintah Allah, orang-orang yang menjauhi Rasulullah, kata Al-Quran, bagaikan batang besar yang bersender di dinding, dicolek jatuh. Demi Allah, demi Rasul. Seorang Islam, dia laksana pohon yang baik, walaupun kecil, akarnya menghujam ke tanah, semakin lama semakin besar, bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berbahagia kita menjadi umat Muhammad. Berbahagia. Banyak wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu kembali kepada yang bersyukur. Ayo Pak, cintai Rasulullah. Cintai Rasulullah. Jangan galak-galak sama bini. Rasulullah tidak pernah membentak Pak. Bayangin sama orang Kembangan, sehari kalau nggak bentak bini, Oma darling. Jangan, bini kita udah capek Pak. Kalau dapat duit, muliain, beli emas, biar dia bangga jadi istri kita. Betul? Cuman saya ngomong sama ibu, kalau dibeli emas jangan pamer. Bu, emas, datang ke pengajian, lagi ngaji mau nanya, Ustazah, saya mau nanya Ustazah, saya mau nanya, cincin ya berderet. Nanya apa? Bagaimana caranya beradab yang baik sama suami? Catat satu. Yang belakang ngomong lagi, Ustazah, leher emas mulu, emas dulu nih. Ustazah, saya mau nanya dong, saya nggak bisa napas nih, kebanyakan emas, betul? Yang belakang ngomong lagi, pakai gelang segini, Ustazah nanya dong. Nanya Ustazah, ya Allah, bukan yang ngaji pamer emas. Ustazahnya diam nyengir. Ternyata giginya emas juga Ustazah. Ya, bukan Ustazah di sini, Ustazah yang sono. Tapi pernah tinggal di sini. Ya Allah ya Rabb. Minum lagi. Oke, monyet disuguhin begini. Ya Allah ya Rabb, kembali lagi memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah, bukan acara seremonial belaka. Kalau hari ini kita bermasalah dengan orang tua, maka minta maaflah kepada orang tua kita, saudara. Demi Allah, demi Rasul, kalau bukan karena orang tua kita nggak bisa begini. Saya baru kehilangan ibu, aduh, hidup saya udah nggak berarti, saudara. Untung ada agama, kalau nggak nekat kita. Buat apa kita cari duit banyak-banyak kalau emak kita nggak ngeliat, bapak kita nggak ngeliat? Emak masih ada, samperin. Habis acara maulid samperin, minta maaf, minta redonya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dan menghormati, mencintai orang tua kita, saudara. Jika orang tua kita dalam usia lanjut berada dalam perlindungan kita, berada di rumah tangga kita, janganlah kamu berkata, nggak boleh, harus bahagia. Biar kata kita nggak punya duit, mau minta apa mak? Mau minta apa mak? Mau minta apa mak? Nih, abang jalan, mak minta apa? Bohongnya kita di hadapan emak.
membuat ars tergetar. Malaikat ngadu ke Allah, ya Allah, orang itu telah memuliakan orang tuanya ya Allah, angkat ya Allah. Saya cerita begini saudara, TB, kenal TB? TB itu tinggal di Jatipulo, pinggir kali. Mungkin bapak adik-adik lebih hebat daripada TB. TB itu cuma punya bapak ustad. Kalau pagi dia jual toge ame kucai di pasar Petujo. Johor dia ngajar ngaji anak-anak, asar ngajar ngaji ibu-ibu, malam ngajar ngaji anak muda, jam 12 ngajar pukulan. Orang Banten. Hidupnya susah tapi ayahnya ridho. Selalu titipkan doa, ya Allah berikanlah kepada anak-anakku ya Allah. Bapaknya meninggal 5 tahun goncang. Tapi lihat sekarang mereka bisa sukses. Kalau bapak-bapak nonton film Madun, ya, ganteng-ganteng serigala, Maijah pengen ke Mekah, itu produsernya abangnya TB. Menjadi miliarder saudara. Karena cintanya kepada orang tua. Emaknya yang nggak boleh jalan, digendong. Ya Allah ya Robi, pernah nggak kita menggendong emak kita? Bu, pernah ibu gendong emak? Pak, pernah bapak gendong emak bapak? Gendong dah, mintain, wujudin. Kita harus berani. Harus berani saudara. Mudah-mudahan syariatnya kita cinta orang tua, Allah mudahin hidup kita, amin. Hidup kita penuh cinta, tidak ada kebencian. Betul? Ini yang harus kita kembangin. Jangan sampai mohon maaf usia sudah bertambah, bapak makin jauh sama ustadz, sama asatid. Ada ustadz di sini deketin, tanya masalahnya apa? Tanya. Jangan umur udah 55 tahun ke masjid nggak pernah, nanya ustadz nggak pernah, ngaji nggak pernah, belajar ame Google, nggak pernah nanya, belajar. Kalau kita kan enak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Enak gak? Kalau dia malayan, belajar nggak sama ustaz, sama Google. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum, amin. Enggak bisa begitu. Kita perlu orang lain, saudara. Betul. Jangan sampai sudah tua belum pernah mengimami keluarga kita. Ya Allah, ya Rabbi, menyesal kita. Ayo mumpung ada waktu ke masjid, jangan malu-malu kalau nggak bisa nanya. Biar kita dihina manusia, tapi mulia di mata Allah. Tanya Pak, tanya. Ayo perbanyak ilmunya. Saya mau cerita. Ada orang nggak pernah ke masjid, tiba-tiba tobat. Mama, anak-anak sholat. Bapaknya sholat, ngaji kagak, apa kagak, mimpin sholat. Ini contoh keluarga yang gak ada ilmunya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini di belakang, ya Allah, ya Rabb, ternyata lu bisa ngaji Pak. Gak nyangka Fatihah lu enak. Kata anaknya, Mak, kalau sembahyang gak boleh ngomong. Lu ngomong. Ini contoh keluarga koslet. Ya, Fatihah selesai dibaca, bininya belakang gini, waladdallin amin. Kata makmum, bininya iseng, tong-tong, Mak tahu nih kira-kira surat apa yang dibaca? Surat apa ya Mak? Qul huwallah. Mak jangan begitu. Lah gue tahu, hidup 30 tahun sama gue dia apa cuma Qul huwallah doang. Coba dengerin dantar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh kan mama menang. Menang. Jadi olok-olok Pak. Jadi olok-olok.
Rakaat pertama selesai, rakaat kedua Fatihah dibaca, waladhdallin amin. Bini bingung, kira-kira surat yang dibaca apa ya? Laki gua apa gua Allah doang? Apa ya? Kata anak, mak jangan sujon, kali aja bapak bisa. Gua tahu bapak lu kemampuan lu apal cuma gua Allah doang. Karena gengsi pak. Imam tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bini ngedenger suaminya bisa ngaji. Ya Allah bang, lu ternyata bisa ngaji bang. Gua maafin marah lu, gua maafin bang, benci lu sama gue, gua maafin. Tangan lu pernah mendarat di pipi gua maafin. Karena apa bang? Lu bisa ngaji. Ditarik lagi. Wa bini dengar begini laki bisa ngaji. Ya Allah bang, maafin gue bang ya. Gue banyak dosa sama lo. Gue udah prasangka buruk sama lo. Ternyata lo bisa ngaji. Ditarik lagi pak, menimam. Wa sekarang anaknya bingung. Mak, bapak udah 3 kali wa uja mulu. Nih bini nih dibelain lakinya. Dia bertang. Bapak lu maksiat, lu marah-marah. Sekarang bapak lu beriman sama Allah, lu marah-marah. Mau lu apa? Bukan begitu, mah udah 3 kali wa uja mulu. Dia. Iya mak. Ini imam budeg. Nggak lihat kondisi makmum. Ditarik lagi. Wa uja. Kali ini bininya sadar. Iya. Udah 4 kali laku gue wa uja mulu. Emang ada di Quran wa uja, ada juga ida. Kata anaknya, kan suami mama. Diam loh. Udah ramai begitu nih imam kagak mau nih, langsung lanjut aja. Wa uja, wa mamat, wa anding, wa ucup, entu uwa gue. Kata makmum, imam goblok. Ya Allah ya Rabb, penting ilmu pak, penting ilmu. Jangan satu guru cari referensi, betul. Jangan ada keluarga-keluarga wauja di lingkungan kita. Ya, jangan. Islam bukan hanya keindahan yang didapat. Coba lihat orang baca Quran. Islam teroris. Baca Quran tong yang bener. Mana ada orang baca Quran keras-keras? Nggak ada. Dengan lemah lembut masuk ke otak, meresap ke hati, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Enak aja bilang agama Islam teroris. Itu mah dia aja ngomong. Jangankan manusia, kata Nabi, pohon yang baru numbuh ente petik dosa pak. Islam yang mengajarkan begitu. Makanya pak, ngaji ba fathah ba, pa fathah pa, lam doma lu, bapak lu. Nggak apa-apa. Kak domaku dapat hada kuda. Nggak apa-apa. Jangan malu pak. Umur kita dikit lagi. Udah umur meninggal bapak nggak kenal Al-Quran. Mau pakai apa? Al-Quran itu hudalinas bayinati minal huda wal furqan. Bagaimana Al-Quran mau jadi petunjuk hidup kalau kita tidak mengenal hurufnya? Masya Allah. Ayo, jangan malu-malu, jangan gengsi. Abu Jahal, Abu Lahab,
kenapa nggak mengakui Rasul? Kenapa nggak mencintai Islam? Karena gengsi. Bahkan pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam karena gengsi, karena dicolek Abu Jahal. Rasul pernah ngomong, ya pamanku, ucapkan sekali, bersahadatlah, aku akan menjaminmu nanti di hadapan Allah. Dicolek tuh Abu Thalib sama Abu Jahal, nggak mau. Kita nggak ngebahas bagaimana, ya kan? Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita. Insya Allah Pak Aman dikasih, betul. Insya Allah. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf saudara-saudara, kalau kita kembali kepada sunatullah, sekali lagi manfaatnya buat kita, ibu sedekah. Nih, saya kan pemeran film jadi maling terus. Mbak, di Islam KTP jadi maling. Namanya maling. Yang namanya maling, Pak, paling demen sama orang kaya yang gak sedekah. Dan dia paling gak demen sama orang kaya yang suka sedekah. Saya pernah dengar nih, maling mau jalan. Kata maling begini, kita malam kita garap yuk rumahnya Pak Ahmad. Kata ini maling begini, yang sebelah, jangan Pak Ahmad, dia orang kaya yang banyak sedekah. Tiap Jumat nenek-nenek janda-janda dikasih beras sampai duit. Jangan dia. No, Bang Madit. Dia orang kaya nggak pernah sedekah, kalau sedekah pamer. Dia yang kita ambil. Maling pun Allah kasih. Maling Allah kasih untuk tidak mengambil. Makanya Pak, kalau ada majelis taklim begini, kasih, jangan pelit-pelit, Allah yang ganti. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang menafkahkan di jalan Allah itu seperti benih yang menunjukkan 7 buih dan masing-masing buih 700 kali lipat. Allah yang ganti, saudara. Jangan takut. Orang Islam itu nggak pernah takut miskin. Nabi Muhammad coba lihat, kaya merasakan, miskin merasakan. Kalau kita hanya menumpuk harta, insya Allah harta itu akan menumpukkan kita ke dalam kubur, saudara. Tidak dibawa mati demi Rasul, demi Allah. Tidak dibawa mati. Berikan uang yang Bapak berikan untuk pendidikan yatim piatu, itu yang menggiring Bapak di alam kubur. Nih Pak, mohon maaf, saya sangat takjim saya kepada guru-guru di sini, kepada guru-guru pengajian di sini. Ini kisah nyata di Bogor. Orang meninggal 30 tahun yang lalu, Pak. Mau pelebaran jalan, makam dibongkar. Dibongkar itu mayat masih utuh, kain kapan masih utuh, tubuhnya masih utuh. Siapa dia? Bukan kiai terkenal. Siapa dia? Bukan pejabat. Siapa dia? Guru ngaji, saudara. Masya Allah. Guru ngaji. Dia mati, anak-anaknya terus ngajarin anak didiknya. Itu yang menjaganya, saudara. Makanya terus dan tambah ilmu kita, saudara. Mudah-mudahan maulid ini mengajak kita ke jalan Allah. Amin. Maulid ini mencerdaskan kita. Maulid ini memperkaya kita. Jangan alergi dengan kekayaan, saudara. Kalau di sini ada orang Islam yang kaya, insya Allah dia akan beriman kepada Allah. Amin. Kalau ada orang miskin di sini, tapi dia cinta sama Allah, insya Allah kemiskinannya sangat dirindukan orang-orang kaya sekitar sini. Amin. Saya main di sinetron Kiamat hari Jumat. Kebetulan ada bintang tamu Kevin Julio. Boleh nggak naik ke panggung? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh tepuk tangannya untuk Kevin Julio. Kasih jalan Pak.
Yang saya panggil Kevin Julio. Kenapa Rintintin yang datang? Siapa sih ini? Maaf ya Bu. Baik, saya panggil teman saya. Tepuk tangan. Ini bukan di masjid ya. Tepuk tangan yang mana buat Kevin Julio. Sini, dah, apa-apa. Ini muka begini emang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, semoga tukang sound diberi kemudahan sama Allah. Semakin cinta kepada Rasulullah, semakin sayang kepada Allah. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang Ya. saya kan sudah berbicara banyak. Sekarang Bang Dudun menyapa dulu. Silakan sambutan sebentar ya. Oh, sambutan. Iya, silakan. Sepatah dua patah. Ya. Oke deh. Jangan banyak-banyak ya. Ya. Ini ibu-ibu majelis taklim Ya. kumpul semua. Ya. Pengen merayakan Maulid. Oh, Sekarang Bang Dudun berbicara. patah dua patah. Patah. Yang bapak-bapak juga. Tuh, ini bapak-bapak jamaah masjid mau menghadirkan Maulid karena dia butuh dan cinta Rasulullah. Ya. Ya, kita yang seniman cinta Rasulullah. Untuk itu Bang Dudun ngomong, Ya. menunjukkan bangga sebagai pencinta Rasulullah. Oke. Silakan. Saya mulai ya. Silakan. Anak-anak. Ya saya bilangin dulu. La ta'dab walakal jannah. Jangan kau marah bagimu surga. Bagaimana mau marah setiap mau ngomong dijegal, jeng. Ya kan saya intermezzo. Silakan, mungkin mau disampaikan. Mulai nih. Silakan. Ya bukan apa-apa, soalnya kan ini kita mau ngomong. Biar orang tahu, oh tadi kita ngomong gitu kan. Kalau nggak kasih tahu, enggak Iya. ngomong. Silakan. Hanya kalau saya mau jangan lihat, Iya. kok dihalang-halangi. Silakan ngomong. Makanya dari itu Kan tadi saya udah jelasin. kan tadi saya dijelasin. Silakan ngomong. Justru dari itu saya kalau mau ngomong jangan dihalang-halangi. Ya. Kan tadi saya udah kasih. Jangan begitu, ngomong-ngomong aja. Ya. Jangan suka dihalang-halangin. Ya. Ya. Maaf. Saya pegangin mic-nya, ngomong. Abang yang ngomong ya. Kan daripada itu seharusnya jangan suka dihalang-halangin. Ngomong nggak apa-apa, ini kan kita senang. Tadi ilmu udah dapat Mahabib, sedikit udah bagus. Sekarang kita menghibur. Sepatah dua kata. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. Apaan lu begitu? Katanya nggak boleh marah, kasih sambutan. Ya nggak boleh, saat itu adab, mengucap salam, memuji Allah, memuji Rasulullah, kontennya apa? Akhiri dengan salam. Begitu itu adab namanya. Lah kapan tadi udah real kan? Betul. Sekarang gini aja. Gimana? Ini kan banyak anak-anak. Ya. Kalau bapak-bapak udah pengilmuan, abang nyanyi, menghibur, motivasi. Karena kita informasikan dengan seni hidup menjadi indah. Oh begitu. Abang nyanyi. Dengan seni hidup begitu indah. Nah, Oke. saya musiknya. Oke, siap. Jung jeng jeng jung jung jeng jung jeng jeng jung jung jeng. Apaan lo? Katanya ngigel, situ musik saya ngigel. Boleh joget tapi jangan berlebihan. Emang begitu lebih? Biasa aja. Oh biasa aja. Jung jeng jeng jung jung jeng jung jeng jeng jung jung jeng jung jeng jeng. Ya Ustadz nggak bisa marah juga Pak. Malah aku dianggap coran. Digedor lama-lama nggak otak gua ini. Baju baru. Alhamdulillah. Ya. Coba tes. Do coba. Do. Kurang tinggi. Yang ini. Do-nya. Do. Lebih tinggi lagi. Do. Tinggi. Tinggi lagi. Mau menyiksa gua lu? Mau marah mulu. Astagfirullahaladzim. Wassalatu wassalam. Ini demen begitu. Ini jadi nyanyinya? Oh nyanyi. Bukan begitu, mau rekaman saya nih. Iya. Bu, Pak, teman saya ini masih keturunan Pakistan. Makanya ini masih keturunan Pakistan, lugatul Arabianya lebih bagus daripada saya. Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Orang mah bukannya diangkat temen. Oh ya maaf, beliau ini masih keturunan Belgia. Kali ini bener nih. Belgia, bapaknya gembel, emaknya orang gila. Gua Ini kira nyanyi. nih. Sekarang Hari Jumat. lagunya Tadi. oh ya Lewat nyanyi kita kasih tauhid anak-anak. oke deh Kita cinta istiqomah memegang Islam sampai mati. ya. Sampai mati. Biasa aja dong. Kalau jadi jelek-jelekin. Ini gua kasih tahu ini bukan yang jelek. Kenapa? Hancur. Jeng 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 jeng. Heran gua kasar salah. Jeng 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 jeng. Nyanyinya kapan? Jung ceng mulu. Cerek masuk. Oke. Oh begitu cara lagi masuk. Masuk. Jeng 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 cerek jeng 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 cerek. Gila. Masuk mulai. Ya Allah, gue lagi serak diseksa begini. Mulai. Mulai. Jeng 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 jeng. Mulai. Kalau ngomong tuh yang jelas. Oh biar kata pusing nih. Lu waktu kecil kan serawatin nih. Siapa? Lu. Wah berawat mulu saya mah. Ini yang begini Pak, nih lahirnya di kagak di bedong. Jadi Dikerok kayak bocah. Keluar ginian. oh Ayo. Jeng jeng jeng
Udah. Nyanyinya kapan? Baju baru Alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Gak punya baju Apa-apa. Semangat. Oh semangat. Jangan merubah intonasi, jaga itu. Ngomong dong semangat gitu. Semangat. Oke semangat. Baju baru Semangat. Buset. Ini kok punya santri begini gila ini. Baju baru alhamdulillah. Maksudnya stabil suaranya. Oh Stabil. konsisten. Konsisten. Oke. Baju baru. Alhamdulillah. Ya Allah, tuh anak ketawa begitu. Baju baru Alhamdulillah berbeda di hari raya. Nah. Yang benar. Yang lainnya. Baju baru Alhamdulillah untuk dipakai. di hari raya. Pintar. Gak punya baju. Tidak apa-apa. Masih ada. Baju tetangga. Gila adalah gila. Gue biar kata Ustadz bisa marah. Nggak boleh baju tetangga hari raya. Harus bangga dengan apa yang dimilikin. Nah, kalau gue mau nyari yang simpel aja. Jangan, nggak boleh. Iya Ustaz. Bikin malu aja. Iya. Masih ada baju yang lama. Oh bajunya lama. Harus bangga. Baju boleh lama, tapi iman dan takwa harus baru. Selalu diperbaharui. Begitu. Sallu ala Nabi. Baju baru Alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Gak punya baju Apa-apa. masih ada Baju yang lama. Pinter dong. Entar ya. Opor ayam Alhamdulillah untuk dimakan. di hari raya. Gak ada opor Nggak apa-apa. masih ada. Opor yang lama. Astagfirullahaladzim. Opor lama lebaran setahun sekali, berarti opor tahun lalu bego. Kapan bisa diangetin? Udah buluk setahun. Ya. Gimana sih? Masih ada makanan lainnya. Oh makanan lainnya. Contohnya kayak ada buah gitu. Nah, Itu boleh dimakan nggak ya? sampel. Iya. Opor ayam. Opor ayam Alhamdulillah untuk dimakan. di hari raya. Gak ada opor, Nggak apa-apa. masih ada. Opor yang lainnya. Pinter dong. Celana baru Alhamdulillah untuk dipakai. di hari raya. Gak pakai celana. Nggak apa-apa. Apa sih? Ngapa? Hari raya, Ya hari raya. hari kebahagiaan, ketemu ustadz, ketemu habaib, ketemu tokoh masyarakat. Lu masa gak pakai celana gini? Gila loh. Ngobrol dong. Ngobrol. Astagfirullahaladzim. Gue Ya. mau ngetes. Ya. Orang Islam kudu pinter. Ya. Syaratnya pinter bertakwa kepada Allah. Betul? Betul. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah mengajarimu. Kita akan cerdas. Saya mau ngetes. Ya. Kalau suatu saat ada orang tokoh masyarakat di sini ngasih abang pilihan, abang mau dikasih motor, ame celana. Kira-kira abang pilih yang mana? Motor apa celana? Motor apa celana? Motor. Ini contoh umat Islam yang bego.
Bego dari mana? Kalau ada orang nawarin mau kasih motor apa celana? Celana dong. Ih, Lu mau? enakan motor. Lu mau pakai motor nggak pakai celana? Duduk di tangki, lama-lama kering. Ya Allah, iya, dingin. Nah lagi sini. Bilang apa? Ya. Kalau ada yang nawarin, abang dikasih mobil, apa celana? Pilih mana? Celana. Ini contoh umat Islam yang nggak pakai akal dan nggak beriman sama Allah. Kenapa Bang ya? Kalau ada yang ngajak ngasih celana atau mobil, ya pilih mobil on. Wah, bagaimana sih? Gak pakai celana. Ya nggak apa-apa kan di dalam, nggak ada kelihatan. Emang orang tahu kampung tahu gue pakai celana apa kagak? Kan ketutup di mobil. Pikir lo. Iya kalau dipikir-pikir ya. Saya tadi ada yang mana tadi? Bawa temen lagi ke satu lagi. Itu ada Siapa? Ajaknya kemari. bintang film juga. Bintang film. Ya. Ada yang mau nanya mana tadi? Cuma di TV yang muter channel pakai tang. Nggak apa-apa. Apa? Mukanya begini. Hah? Oke. Bangun, bangun, bangun. Ada yang mau nanya? Ya ngomong. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Diri kawan. nama saya Odoy. Iya. Mau nanya, kenapa tuh Pak Ustadz kalau ajan tuh kupingnya diginiin, ditutup? Kenapa Pak Ustadz? Odoy mau tahu. Gimana pertanyaannya? Kalau ada orang ajan nih ya, kupingnya tuh ditutup. Kenapa Pak Ustadz? Ajan begini. Iya, ditutup dua-duanya lagi. Iya. Ya, Odoy mau dengerin. Mau jawab? Iya jawab. Kenapa orang ajan kupingnya ditekep? Iya betul Pak Ustadz. Sebab kalau ditekep begini, nggak kedengeran bego. Kalau lo Oh gitu. yang begitu lu tanyain. Oh, Odoy mau nanya satu lagi. Ini makan cicak begini. Odoy mau nanya satu lagi. Dia nanya dah. Kata Ustadz yang sono, babi itu haram. Apa benar Pak Ustadz? Bukan kata Ustaz, itu kata Quran. Oh kata Quran yang Al-Baqarah ayat 173. Nggak boleh makan babi. itu Odoy mau tahu artinya apa Ustadz? Oh. Iya, saya mau dengerin ya. Kamu punya kuping. Mas sini mas. Ah, enak nih. Cilok lo udah habis. Dudun, orang tuh pada lihat mana yang terawat yang tidak terawat. Lihat, wajah saya putih bersih, kamu cengong. Nyambung nggak? Gua nanya cilok lo ada habis apa belum? Kalau Dudun mau nanya cilok, lihat mukanya, apa pantas nggak udah jadi tukang cilok? Pantes nggak? Atuh Odoy ke dia deh. Iya, ya. Nama lengkap siapa? Nama saya cuma 4 huruf. Ya. O-D-O-Y. Oh, jadi dibaca. Odoy. Itu ada artinya. Oh, ada artinya. Ada. Odoy dari Bandung tuh. O-D-O-Y itu ada artinya. Ada artinya. Ada. Masa sih? Iya, ini masa kamu tadi. Boleh tahu nggak artinya? Tahu, Bang. Coba kalau O-nya? Orangnya tamah dan sopan. Waduh. D. Yang selalu menjadi apa? Oh, D. Iya D. Barusan apa? Yang bilang C siapa? Darah mana yang tidak kenal dengan penampilannya? Ngomong yang jelas di depan. Ini gua lihat gaya dulu dong. O-nya? Orangnya pendek tapi wajahnya tampan. Seperti bintang film India, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Iya, lihat dong. Ulo bejarot dong lu. Mudanya. Oh gitu. Y-nya? Yang terakhir ibu bapak-bapak. Y-nya yang selalu menjadi incaran gadis-gadis cantik. Pak Ustadz kenapa kok ada diketok? Lu mau nanya tentang babi. Iya. Gua mau jelasin, lo jelasin ke dia. Dipanggil lalu ke Sini. Oh iya Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz.
Ustadz juga manusia bisa Ya, marah. ya. Lu sih, main panggil aja. Jadi saya mau bilang Ustaz Ya Pak Ustaz. Nggak boleh. Nggak boleh Pak Ustaz. Nanya. Itu jelas kita nggak boleh makan babi. Al-Baqarah 173 ngomong begitu. Nggak boleh kita makan babi. Kalau Allah yang larang, saudara. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Oh, dari segi kesehatan, babi itu banyak mengandung cacing pita. Sekarang di Eropa, saudara, orang ternak babi bersih, kandangnya bersih, makannya bersih. Secara akal, kenapa dilarang? Kan sehat. Islam itu bukan agama yang hanya menyelamatkan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada 3 fase. Pertama, kita selamat di dunia, yang kedua selamat di akhirat, yang ketiga terhindar dari siksa api neraka. Tuh agama Islam. Bukan sekedar bersih aja, Pak. Kenapa babi kita nggak boleh makan? Ditakutkan sifat-sifat babi masuk ke dalam tubuh kita, saudara. Jadi kelakuan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang manusia bermanfaat buat orang lain. Pak, survei membuktikan ada 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 3 ekor ayam, 2 jantan, 1 perempuan. Dimasukin di kandang. Dimasukin di kandang. Jago ketemu jago, berkelahi, Pak. Berkelahi. Yang menang dapat tuh perempuan. Ini ayam, Pak. Tapi babi lain. Ya, Bi. Pak Ustaz, babi ini jangan kemari Pak Ustaz. Oh, iya, Bang. No, kesono aja no. Pak Ustadz hanya menerangkan contoh. Contoh. Tapi Pak Ustaz wujudnya kemari babi. Kamu, Kok wajar? kamu babi bukan? Bukan. Ya udah jangan marah. Oh iya ya, jangan marah ya. Kok mirip? Ah, mirip. Ya, Iya. babi ada 3 babi, 2 laki-laki 1 perempuan, Bu. Dimasukin di kandang. Apa yang terjadi? Babi nggak berantem. Babi malah kerjasama buat menyetubuhi babi perempuan. Ya Allah ya Rabbi. Andai kata perempuan nggak ada, laki melaki dikerjain. Itu orang yang demen laki melaki masih tuan babi. Paham, Bi? Oh, Jadi saudara, kalau Allah melarang, udah jangan cari dalil lain lagi. Betul? Jangan. Ibu-ibu ngaji rajin. Ketika Allah merintahin suaminya untuk nikah lagi, dia kagak mau. Saya bilangin sama ibu-ibu, orang menikah lagi ada garisnya. Betul? Yakin kalau suami ibu tetap setia, Allah mau bagaimana prasangka hambanya. Betul nggak? Tetap setia. Yang penting mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sudah tanya? Sudah? udah ngerti Pak Ustaz. Sudah ya? Bapak-bapak, sudah malam? Sudah 2:30. Terima kasih. Ini adalah saya di sini memang sengaja bawa pelawak, Pak. Karena saya ini kalau di rumah itu jadi ketua majelis pengajian pelawak. Ketuanya saya, Bapak TB. Wakilnya Ginanjar, sekretarisnya Ucok Baba, Humas Ida Osmini. Itu pengurusnya makin lama makin kecil. Ya benar. Setiap bulan kemarin baru kita laksanakan maulid di majelis kita. Semua pelawak doakan pelawak-pelawak itu mau dekat sama para alim ulama, mau dekat sama habaib, mau dekat sama Allah, dan mau mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kami pelawak, kalau kami artis mau cinta Rasulullah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu lebih cinta daripada pelawak. Amin. Mohon maaf kalau selama penampilan kami mengganggu bapak-bapak sekalian. Semata-mata inilah cara kami berdakwah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat diri kami
dan orang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.